Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika secara daring. Nah, oh iya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Jangan lupa di rumah bantu orang tua dan laksanakan protokol kesehatan. Oke, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum Bernoulli. Sesuai dengan namanya, hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Daniel Bernoulli, ya, yang pada saat itu beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodynamic pada tahun 1738. Apa sih bunyinya hukum Bernoulli itu? Nah, kata si Bernoulli, jumlah dari tekanan dengan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, jika aliran fluida tersebut meningkat, maka tekanannya akan menurun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida tersebut akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika kecepatan alirannya menurun, maka tekanan fluida tersebut akan meningkat, ya. Secara matematis, rumusnya lumayan panjang, tapi kalau kalian ingat rumus fisika yang telah kalian pelajari sebelumnya, akan gampang menghafalnya, ya. Jadi kalian hanya perlu ingat tiga konsep: tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Tadi kan kata si Bernoulli jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di setiap titik nilainya sama. Maka secara matematis dapat kita tuliskan P plus energi tekanan kan P ya, P plus energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ya, setengah P plus setengah mv kuadrat per V per volume plus energi potensial itu mgh, ya, plus M kali G kali H per volume di setiap titik nilainya tetap sama dengan tetap. Oke, jadi P plus setengah mv kuadrat per volume plus mgh per volume sama dengan tetap, ya. Jadi bisa juga kita tuliskan P1 plus setengah mv1 kuadrat per volume, ya, plus mgh1 per volume sama dengan P2 plus setengah mv2 kuadrat per volume plus mgh2 per volume, ya. Nah, di sini harus kalian tahu, kan kalian sudah belajar bahwa M per volume itu sama dengan massa jenis, ya. Rho sama dengan M per volume, ya. Jadi M per volumenya kalian rubah menjadi Rho. Maka dari rumus yang tadi kita dapat P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2. Oke. Ya, jadi M per volumenya dirubah menjadi massa jenis, ya. Nah, jadi persamaan Bernoulli itu seperti itu. P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat plus Rho GH2. Itu persamaannya. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Nih, contoh penerapan rumus Bernoulli ya dalam soal. Misalkan ada sebuah pipa yang digunakan untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Gambarnya bisa dilihat ya. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Laju aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dan bertekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah. Yang pertama, kecepatan air pada pipa kecil. Berarti kalau pipa kecil itu A2 berarti V2 ya. Nah, selisih tekanan pada kedua pipa berarti nanti selisihnya P1 min P2-nya berapa? Nah, terus tekanan pada pipa kecil. Berarti pipa kecil itu A2 berarti P2-nya berapa? Ya. Langsung kita jawab. Diketahuinya dituliskan dulu biar gampang. Ya. Diketahui H1 itu H posisi pipa yang besar ya. Coba dilihat. Nih, H1-nya. Ya, berarti di soal ada ya 5 meter di atas tanah, kita tulis H1-nya 5 meter. H2 itu pipa yang kecil, tadi tuh 1 meter di atas tanah. Ya, V1-nya V kecepatan di pipa yang besar ya. Tadi sudah laju aliran pada pipa besar, berarti pipa besar itu kan A1, berarti V1 ya. Kita tulisnya V1-nya sama dengan 36 km per jam. Harus kita konversikan dulu ke meter per sekon. Sudah Ibu ajarkan ya, bahwa 1 meter per sekon itu 3,6 km per jam. Maka kalau 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Ya, terus tekanannya kita tulis. Tekanan di pipa besar P1-nya ya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau kalau mau kita tulis hilangkan pangkatnya jadi 910.000 Pascal ya. A1 banding A2 4:1. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan apa? Sudah tadi V2-nya P1 min V2 dan P2. Oke ya, lanjut. Langsung kita cari. Yang pertama itu nyari kecepatan di pipa yang kecil. Oke. Berarti nanti kecepatannya harus lebih besar dari pipa yang besar ya. Nah, langsung kita pakai persamaan kontinuitas yang pertama yang pakai luas penampang. Ya, karena di sini yang diketahuinya perbandingan luas penampangnya. Maka langsung A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. A1-nya 4 ya, V1-nya 10. Terus A2-nya tadi 1 ya, kan A1 banding A2 4:1 ya. Terus masukin V2-nya yang mau kita cari. A1 kali V1 4 kali 10 40. 1 kali V2 berarti langsung V2-nya dapat 40 meter per sekon. Gampang ya? Ya, sekarang kita mau cari selisih tekanannya. Selisih tekanan di pipa besar dan pipa kecil berarti P1 min V2-nya. Kita masukkan rumus Bernoulli. Seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa persamaan Bernoulli itu adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Oke, lanjut. Maaf barusan ada gangguan ya. Nah, kita ulang. Persamaan Bernoulli itu adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Oke, karena yang mau kita cari adalah selisih antara kedua tekanan antara kedua penampang, maka kita pindah ruaskan yang P2-nya ke kiri. Ya,
P1, P2-nya positif pindah ke kiri jadi negatif ya. P1 min P2 sama dengan, nah yang energi kinetik dan potensialnya pindahin ke kanan. Jadi tulis dulu yang di ruas kanannya. Setengah rho V2 kuadrat. Ya. Nih, setengah rho V2 kuadrat. Yang dari atas ini. Ya. Yang kiri pindahin ke kanan, positif jadi negatif ya. Jadi minus setengah rho V1 kuadrat. Oke. Plus yang ini. Rho GH2 pindah ke bawah. Rho GH2. Yang ruas kiri tadi pindahin juga, positif jadi negatif, min rho GH1. Oke, lanjut ya. Sini, P1 min P2 sama dengan setengah rho-nya kan sama, setengah rho kita keluarkan. Setengah rho, ini kurung buka, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya, biar gampang nanti perhitungannya. Yang samanya kita keluarkan. Karena nanti sama aja, setengah rho kali V2 kuadrat, setengah rho V2 kuadrat, setengah rho kali V1 kuadrat, berarti min setengah rho V1 kuadrat ya. Lanjut, plus sama rho G-nya juga sama ya, kita keluarkan rho G dalam kurung H2 min H1. Lanjut ya. Kita masukkan angkanya, P1 min P2 sama dengan setengah massa jenis masukkan 1000 kg per meter kubik kali V2 min V1. Kecepatan yang keduanya yang ini 40 meter per sekon. Ya, 40 kuadrat min 10 kuadrat. Oke, plus massa jenis masukkan lagi 1000. Percepatan gravitasi ketetapan 10. Kalau tidak diketahui di soal, kalian harus hafal ya, percepatan gravitasi itu 10. Kalau nggak 10, 9,8. Nah, terus H2 min H1. H2 itu H yang pipa kecil. Ya, yang pipa kecil itu kan ketinggiannya 1 meter di atas tanah. Ya, coba lihat sini. Tuh, ya. Berarti H2 min H1-nya 1 min 5. Oke, lanjut. P1 min P2 setengah kali 1000. 500 ya. 40 kuadratkan 1600. Min 100 dikuadrat, 10 dikuadratkan 100 plus 1000 kali 10, 10.000, 1 min 5 berarti min 4 ya. P1 min P2 sama dengan, turunin lagi 500, 1600 kurangi 100 berarti 1500 plus 10.000 kali min 4 berarti min 40.000. Oke, P1 min P2 sama dengan 15 kali 5 75. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kasih 0,4 jadi 750.000 min 40.000. Jadi selisih antara pipa besar dan pipa kecilnya adalah 710.000 Pascal. Oke, atau mau ditulis pakai kilo Pascal juga boleh, jadi 710 kilo Pascal, atau mau pakai pangkat 5 boleh, jadi 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, yang pertanyaan yang C adalah tekanan P2-nya berapa? Nah, untuk mencari P2 bisa langsung masukkan aja ke persamaan yang ini. P1 min P2 sama dengan 710.000 Pascal. Oke. P1-nya tadi udah diketahui ya, yang ini nih. 910.000 Pascal. Oke. Masukkan 910.000 Pascal min P2 yang mau kita cari sama dengan 710.000. Oke. Ini pindah ruas ke kiri, yang P2-nya pindah ruas ke kanan. Oke, ini positif jadi negatif. 910.000 minus 710.000 sama dengan P2 negatif pindah ke kanan jadi positif. Hasilnya 200.000 Pascal. Ya. Jadi P2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke.